Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina al-imana wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sebelum kita memulai, coba kita bersih-bersih bersama ya Bapak Ibu. Ya. Irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Singkat kan? Ya, bisa ikuti sama-sama ya. Jadi kita minta perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi. Irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik. Ini yang tertinggi di sini siapa? Juanda. Pak Haji Juanda. Pak Juanda. Ya, senang yang saya hormati ada Bapak Haji Juanda, Bapak Haji ini, ada Bapak Resa, ada Bapak Zul nih, komandan di bandara. Saya kalau telat datang ke bandara ngumpet dulu dari Pak Zul, ntar dimarahin lagi. Aduh. Ya, baik Bapak Ibu, segenap staf pegawai dari NRA Group yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menyebut nama dan insya Allah tidak mengurangi penghormatan saya kepada Bapak Ibu ya. Baik, sekedar tauji sharing pada pagi hari ini. Marilah kita untuk sama-sama senantiasa menundukkan hati, pikiran, jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketundukan jiwa, pikiran, hati ya, jadi insya Allah akan senantiasa memposisikan diri kita sebagai hamba yang menghamba, hamba yang pandai untuk memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadikan kita bersabar, penuh dengan kesyukuran, iya kan? Syukur dengan begitu banyaknya nikmat, sabar dengan berbagai cobaan, ya. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu ya, DKI, Jabodetabek, Jawa, ya. Ini kan ancamannya banyak nih. Iya, di media sosial, kalau bisa perusahaan itu WFH katanya. Iya, anjuran dari Bapak Gubernur kita, iya kan? Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Jadi syukur karena tidak terjadi apa-apa dan kita senantiasa bersabar di dalam diri kita. Saya kira dua modal ini Bapak Ibu, insya Allah akan senantiasa menjadikan diri kita sebagai sosok yang pandai, pintar, cakap di dalam respon apa yang kita hadapi di dalam keseharian kita, ya. Baik, insya Allah ini semoga benar adanya, ya. Karena ada sebuah pamela itu Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang baru. Ustadz itu tidak pernah salah dan ia selalu benar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Kapan Ustadz salah? Kembali ke yang pertama lagi, bahwa Ustadz tidak pernah salah, gitu ya. Tapi ternyata itu berubah sekarang ini, ketika di dalam hubungan suami istri, ya.
ustadz itu selalu salah dan istri selalu benar. Ya. Kapan istri benar? Ya. Kapan si ustadznya benar? Karena poin yang pertama tadi ustadz selalu salah, istri selalu benar. Kapan ustadznya benar? Maka kembali ke poin yang pertama, bahwa ustadz selalu salah dan istri selalu benar. Ya, pikirannya bapak-bapak di depan hormati pasangan kita. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pasangan itu diciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Tulang rusuk itu lurus atau bengkok? Bengkok. Jadi pasangan kita itu kalau ada yang tidak lurus dalam pandangan mata suami, maka lihatlah bahwa dia diciptakan dari tulang yang bengkok. Pahami itu? Ya. Membina hubungan yang baik suami dan istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah An-Nahl ayat 18-19 kaitannya dengan aktivitas keseharian kita. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim hatta iza atawa an-naml. Qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Ayat ini memberi pesan kepada kita ketika Nabi Sulaiman bersama dengan bala tentaranya sampai ke sebuah lembah. Ya. Jadi bala tentaranya Sulaiman itu kan banyak. Ya, manusia, jin. Ya kan? Bahkan hewan di dalam kekuasaannya. Ya. Makhluk hidup itu berada di dalam penguasaan Nabi Sulaiman alaihi assalam. Ya. Istrinya berapa Bapak Ibu? Nabi Sulaiman? Konon ada 1000 gitu ya. Ya, nggak tahu benar apa enggak ya. Ketika Nabi Sulaiman tiba di lembah itu, lalu terdengar senyap apa? Sayap terngiang gitu ya. Terdengar sayup-sayup ya. Sayup-sayup di kupingnya Nabi Sulaiman. Perkataan dari seekor raja semut, komandan semut, presiden semut yang ada di lembah itu. Ia berkata kepada kawanannya, wahai kawan-kawanku, kalian masuk ke sarangmu. Masuk ke sarangmu. Agar apa? Agar Nabi Sulaiman beserta dengan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian, sementara kalian tidak menyadari. Apa poinnya Bapak Ibu? Sangat menarik untuk kemudian kita bisa telaah dan bisa kita internalisasikan, terapkan di dalam kehidupan keseharian, khususnya bagi kita yang beraktivitas seperti ini. Pesan pertama, bahwa ketika seekor semut itu berkata kepada raja semut, berkata kepada kawanannya, lalu kemudian serentak para anggotanya masuk mengikuti pendapat arahan dari pimpinannya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ketaatan dan kepatuhan. Ya kan? Taat dan patuh. Apa yang terjadi? Semut itu semuanya selamat. Jadi di dalam konteks kita beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, maka ada prasyarat-prasyarat di dalam keduniawian kita yang mesti kita jalani. Apa itu Bapak Ibu? Kepatuhan terhadap pimpinan. Siapapun pimpinan kita, ya kalau di sini ada Ibu Haja Irmawati, ada Pak Haji Adi Bakti, ada Bapak Maulana misalnya, ada Ibu Indah, Ibu Ati misalnya. Nah, kepada mereka lah untuk senantiasa kita mematuhi. Yang bisa jadi itu tidak akan sama ketika misalnya yang sederajat berkata kepada kita. Ada kepatuhan, ada ketaatan. Iya kan ya? Tapi kepatuhan dan ketaatan ini tentu Bapak Ibu ya terkait dengan hal-hal yang keduniawian, termasuk di dalam persoalan keagamaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam ibadah sholat itu kan sangat gamblang mengajarkan kepada kita taat dan patuh kepada seorang imam adalah prasyarat sahnya sholatnya makmum. Ya kan Bapak Ibu? Tapi kalau imam salah, kapan ia keliru, maka kita bisa mengoreksi dari belakang kepada imam. Jadi
ketaatan dan kepatuhan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ini adalah persoalan yang mutlak untuk kemudian kita bisa mencapai visi dan misi bersama, tujuan bersama, khususnya bagi kita Bapak Ibu di NLA Group. Insya Allah kepatuhan dan ketaatan, komitmen kita terhadap kesepakatan yang telah diterapkan, ditanamkan di perusahaan ini, insya Allah kesuksesan NLA Group insya Allah akan terus menerus, bahkan dari waktu ke waktu akan semakin berkembang. Dan kontribusi kita pada saat yang bersamaan itu Bapak Ibu insya Allah akan menambah melipat gandakan ya nikmat Allah kepada kita, termasuk rezeki kan. Kalau NLA maju kan, maka bukan hanya gaji, bisa jadi komisi akan bertambah. Apalagi Bapak Ibu, selain komisi yang pertama apalagi? Ada bonus gak? Bonus ada ya? Oh sama aja. Sama aja. Wah ini berarti ada nih Bapak Ibu perlu didengar oleh pimpinan ini. Sama aja ya, perlu ada itu ya. Perlu ada reward ya Bapak ya. Reward ya, bonus ya. Jadi kalau misalnya pencapaian income sebuah perusahaan itu bertambah, maka seorang pimpinan harus sebaiknya pandai-pandai untuk berbagi kenikmatan bersama kepada setiap orang yang, apalagi mereka yang punya kontribusi secara langsung. Ya, berdoa saja Bapak Ibu. Insya Allah semoga ceramah ini didengar oleh pimpinan. Jadi sehingga kalimat sama saja tadi tidak keluar gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama kan, pelajaran dari seekor semut. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Ada kolaborasi, ya, ada kerjasama yang aktif. Sebuah proyek, sebuah pekerjaan, program yang tidak ada kerjasama akan sukses nggak? Mustahil Bapak Ibu. Oleh sebab itu kerjasama yang baik, kerjasama yang apik berdasarkan kepada kesepahaman. Kalau dalam nilai-nilai agama ada ukhuwah, persaudaraan, saling menghormati. Insya Allah Bapak Ibu, kerjasama, kolaborasi, ya kan? Di mana kita berada, itulah yang mengikat kita. Di dalam keberagamaan kita menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, maka kolaborasi, kerjasama, kesepahaman ini dituntut hadir untuk bisa melihat bahwa syariah Islam itu hadir sebagai pedoman di dalam hidup kita bersama. Ya kan Bapak Ibu? Di dalam hidup beragama, di dalam hidup bernegara misalnya, maka konteks bagi kita umat Islam, saya yakin kita semua akan berpendapat sama bahwa nilai-nilai syariah harus senantiasa dikedepankan, harus selalu berada di atas payung kita bersama dan menjadi puncak pedoman panduan kita bersama di dalam berbuat. Iya kan Bapak Ibu? Kita inginkan misalnya presiden kita orang yang patuh terhadap Islam, pemimpin kita orang yang taat kepada Islam. Iya kan? Nah ini dituntut apa? Dituntut kesepahaman dan kolaborasi bersama. Yang sampai di sana ada muslim, ada kafir, lalu kita memilih kafir. Wah ini tidak kolaboratif namanya, gitu kan? Kalau ada Islamnya yang bagus ya pilihlah yang Islamnya lebih baik. Karena Islamnya yang lebih baik, insya Allah arahannya, kebijakannya itu juga akan berlaku secara positif terhadap siapa yang dipimpin. Ya kan? Jadi yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Kepatuhan dan ketaatan. Ya. Yang kedua kolaborasi, kerjasama. Ya. Ini anak-anak magang ya. Oh, bagus nih. Ya. Semoga sukses adik-adik semua di sekolah. Amin. Ya. Amin. Sukses dan berkah belajarnya. Amin. Dan insya Allah masa depannya cerah. Amin. Baik, apa yang ketiga Bapak Ibu dari pelajaran ini adalah adanya alasan. Ketika komandan tersebut berkata, masuk kalian ke sarangmu, itu tidak hanya sekedar memerintah, tidak hanya sekedar memberi instruksi, tetapi ada alasan di belakang sebuah instruksi. Dalam bahasa kita ada narasi, ya, ada narasi yang logik, yang bisa diterima alasannya oleh semua anggota. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Agar apa? Kalian tidak terinjak-injak oleh
Nabi Sulaiman berserta dengan para bala tentaranya. Nah, sebuah alasan yang logik kan? Kalau kita tidak masuk, kita akan terinjak. Terlepas dari sarangnya akan hancur atau tidak, yang penting dia tidak berada di atas permukaan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman beserta dengan bala tentaranya tidak akan menginjak-injak kawannya semua tadi. Jadi saya kira seorang pimpinan. Jadi kalau di sini ada kepala bagian, ada kepala sub misalnya, anggotanya 2-3 orang, maka peraturan, kesepakatan, instruksi itu harus naratif sifatnya, yang memberikan alasan yang bisa dipahami oleh siapa pendengar kita. Bagi adik-adik yang lagi magang ini, maka siapa pimpinan subnya itu harus jelas ketika memberikan sebuah arahan dan instruksi. Iya kan Bapak Ibu? Kalau tidak jelas, udah kesana Bu, tanpa memberikan alasan, maka ia akan bertanya, kenapa saya mesti kesana ini? Misalnya, bersihkan itu, padahal sudah bersih. Tanpa ada alasan, maka ia akan tidak sepenuh hati untuk mengerjakan. Kalaupun bawahan itu mengerjakan, maka ia akan ngasal gitu ya bahasanya, ngasal untuk mengerjakan. Jadi ada alasan yang naratif Bapak Ibu. Ya, insya Allah kita semua menjadi calon-calon pemimpin, paling tidak menjadi kepala rumah tangga di mana kita berada, bagi ibu rumah tangga di mana kita berada, kepada anak-anak ketika memberikan sebuah pendidikan, sebuah arahan, ada alasan. Sekarang bukan lagi masanya Siti Nurbaya misalnya gitu ya, yang mesti mengikuti keinginan orang tua tanpa ada alasan di belakang. Kalau ada keinginan untuk disampaikan, maka alasan itu perlu untuk argumentasi. Ya, argumentasinya harus logik, masuk akal dan sesuai dengan kepentingan kemaslahatan anak yang diberikan arahan atau bawahan di mana kita berada Bapak Ibu. Ya kan? Oke, itu yang ketiga. Perlu ada alasan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu apa? Wahum la yashkurun. Sementara Nabi Sulaiman beserta dengan bala tentaranya itu tidak pernah menyadari bahwa kita berada di depannya. Apa maksudnya ini? Ada husnuzon, ada positive thinking di dalam kita berpikir, di dalam kita berbuat, di dalam kita berinteraksi dengan sesama rekan kerja Bapak Ibu. Perlu ada positive thinking, jangan negative thinking ya. Positive thinking itu ini membersihkan hati kita loh Bapak Ibu ya, mensucikan hati kita. Tapi kalau coba negative thinking yang ada, apa yang akan muncul di dalam hati? Apa Bapak Ibu? Kalau kita negatif, wah ini kok jelek banget perangainya gitu ya, kok ini bau banget ini gitu ya, misalnya negatif thinking apa yang akan muncul di dalam hati? Apa Bapak Ibu kira-kira? Dengki, iri hati, syirik, penyakit hati akan muncul ya. Kalaupun ada sesuatu negatif dalam pandangan mata kita Bapak Ibu, tidak usah diucapkan, diam saja ya, dan memberi arahan, memberi pesan. Kalau itu misalnya mengingatkan sebuah kesalahan kepada orang lain, itu bisa dengan cara simbolistik, dengan cara simbol, ataukah dengan cara bil hikmah wal mau'izah hasanah. Dalam bahasa agama itu adalah dengan ungkapan yang lembut kepada para pendengarnya, bukan dengan ungkapan yang bisa menyakitkan, menyinggung perasaan bagi si pendengar. Jadi ada positif thinking Bapak, iya kan? Terus yang lain apa? Di dalam ayat 19 kemudian dilanjutkan setelah misalnya apa pelajaran dari sini, ketaatan kepatuhan kepada pimpinan, kolaborasi, lalu kemudian ada alasan, ada narasi ya, lalu kemudian ada husnuzon. Ayat 19 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya ini, fatabassama dhahikan wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Masya Allah Bapak Ibu. Ayat ini sebagai kelanjutan dari ungkapan dialog, bukan dialog ya, tapi ungkapan seorang komandan tersebut kepada kawanannya
Apa respon Nabi Sulaiman yang raja di raja? Itu kemudian beliau tidak sombong, beliau tidak angkuh melihat perkataan dari seekor semut, tetapi ia kemudian semakin mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepadanya. Bagi seorang Nabi Sulaiman alaihi assalam, itu mendengarkan perkataan dari seekor semut, itu tidak mengatakan, ini kan semut aja, saya kan raja. Tidak seperti itu. Tetapi segala sesuatu itu dialihkan kepada rasa syukur, penghambaannya kepada pencipta alam semesta. Bahwa kemampuannya untuk memahami dialog bangsa semut itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tauhid Bapak Ibu. Ini kan akidah. Keberadaan kita di tempat ini, lalu kemudian dari perusahaan ini bisa memberikan berbagi nafkah dengan kita Bapak Ibu, yang itu untuk memenuhi kebutuhan kita, ini kan sebuah kesyukuran. Berdoa bersama agar perusahaan ini semakin maju dan bonusnya bisa bertambah ya, semoga nanti bisa ada. Dan di akhir-akhir tahun biasanya, di Idul Fitri biasanya kan ada Bapak Ibu. Iya kan? Ya untuk sementara mungkin sekarang ini belum. Kenapa? Karena semua perusahaan sama Bapak Ibu. Lepas dari pandemi selama 3 tahun ini kan baru mulai bangkit ini. Perusahaan itu belum ada yang berada di puncak kemampuan untuk berbuat lebih banyak. Tetapi semua perusahaan saat ini Bapak Ibu itu berusaha sekuat tenaga untuk kemudian bisa bangkit. Kenapa Bapak Ibu perlu? Karena doa kalau diucapkan oleh hanya Ibu Irma itu tidak akan sukses Bapak Ibu, susah. Tapi kalau semua di sini pegawai ada 100 orang misalnya, beserta dengan para jemaah, juga kita dari Asatis juga seringkali mendoakan itu Bapak Ibu. Itu insya Allah akan membuka pintu rahmat. Ketika doa itu lebih banyak diucapkan oleh orang, maka pintu langit akan semakin mudah untuk diketuk dan Allah membuka pintu rahmat rezekinya kepada kita bersama. Ini bagian daripada husnuzon dan bagian daripada implementasi rasa syukur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika mendengarkan ucapan obrolan dari semut itu, ia tidak lantas untuk kemudian bercongkak sombong, tetapi yang ada adalah rasa syukur. Iya kan Bapak Ibu? Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya kan? Jadi semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tetapi kalau kita tidak syukur, maka yang akan kita terima adalah azabnya. Orang yang bersyukur itu apa tandanya Bapak Ibu? Apa maknanya syukur itu? Syukur itu apa maknanya? Doa ya? Doa enggak Bapak Ibu? Doa kan? Iya. Kenapa perlu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa itu dalam bahasa ulama itu adalah dialog seorang manusia kepada pencipta alam semesta. Doa itu adalah sandaran-sandaran vertikal seorang hamba kepada penciptanya, yang menandakan bahwa ia mengakui dirinya sebagai hamba, mengakui dirinya yang senantiasa butuh kepada rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Bapak Ibu. Dan Allah senantiasa senang untuk mendengarkan keluh kesah dari para hamba-hambanya. Iya kan? Coba Bapak Ibu. Ini musibah nih. Informasi yang kita dapat akan ada sampai tanggal 3 malah tanggal 2 Januari. Cuaca akan membahayakan Jabodetabek Bapak Ibu. Kalau kita merespon seperti itu dengan berkeluh kesah menurut hemat saya itu kekhawatiran, ketakutan yang berlebih, itu masuk di dalamnya. Ini namanya apa Bapak Ibu? Tandanya bahwa keimanan kita kurang. Kalau rasa ketakutan, rasa kecemasan, berkeluh kesah yang banyak, misalnya di jalan dari rumah macet begitu ya, macet banyak, kita respon dengan berkeluh kesah, Bapak Ibu, itu namanya bisa jadi kalau dalam bahasa kafir itu adalah azab bagi kita. Itu siksa baginya. Dan ketika di musim macet, ya, di waktu macet, lalu kemudian kita berkeluh kesah, itu kan semakin mendongkolkan diri, tidak membuat kita semakin syukur kan?
pertama. Kalau kita bersabar merespon sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita negatif, apa tandanya Bapak Ibu? Apa tandanya? Kalau kita bersabar dalam bahasa agama itu adalah untuk menghapus dosa-dosa. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau kita merespon sesuatu yang negatif dengan cara bersabar. Misalnya pimpinan kita memarahi kita Bapak Ibu, saya kira karakter seorang pemimpin itu memang marah, gitu ya. Marah dalam arti yang memberi arahan gitu ya. Ya saya kira wajar lah biasanya. Tapi kalau Ustadz yang dimarahin sama Pak Zul ya. Tapi bagi Pak Zul buat saya adalah sebagai kawan dan rekan. Nah, itulah yang sebagai biar kita cepat-cepat aja berangkat dari rumah juga di bandara ya. Bapak Ibu, ketika kita bersabar kepada sesuatu yang negatif dalam pandangan mata kita, Bapak Ibu, itu sesungguhnya apa dalam bahasa agama? Itu adalah menghapus dosa-dosa Bapak Ibu. Ya. Sabar itu akan mengurangi perilaku, nilai salah, dosa, hilaf di dalam hidup ini. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan buat sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika perbuatan buruk itu diiringi dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan bisa menutupi dampak dari perbuatan buruk, yaitu dosa. Ya. Jadi perbuatan yang baik, salah satunya sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menutupi dosa-dosa kita. Ada yang ketiga, lebih tinggi lagi Bapak Ibu, merespon sesuatu. Dan ini implementasi daripada doa kan? Apa Bapak Ibu? Berkeluh kesah tadi yang pertama, ini yang tidak boleh. Yang kedua dengan cara bersabar. Yang ketiga apa? Ridho kita terhadap segala sesuatu. Ya Pak. Ridho kita terhadap segala sesuatu. Ya. Apa itu dalam satu ayat disebutkan ma min musibatin, tidaklah terjadi musibah itu kecuali ya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu hatinya yahdi qalbahu, hatinya akan senantiasa diberi petunjuk. Petunjuk apa Bapak Ibu? Untuk ridho kita terhadap segala sesuatu. Jadi kembali kepada tadi dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, terakhir kita perlu untuk senantiasa mensyukurinya, ya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kalimat syukur Bapak Ibu yang senantiasa untuk kita wujudkan di dalam kalimat Alhamdulillah, ya. Senantiasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya kan? Bukan coba berangkat dari rumah, apa doanya Bapak Ibu? Meninggalkan rumah apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Saya kira ini syukur juga. Ya. Tapi kalau kita tidak menghadirkan Allah di dalam hati, maka perasaan berat, perasaan sempit yang akan muncul di dalam hati. Bahkan perasaan berat itu bisa jadi Bapak Ibu, perasaan tidak syukur, tidak sabar, itu kita akan mudah tergoda untuk berbuat hal-hal yang negatif, menzalimi orang, membohongi orang, ya kan? Suatu saat, terakhir sebuah kisah Bapak Ibu, ada orang Arab yang menjual sumur kepada orang Israel, Yahudi gitu ya, menjual sumurnya kepada orang Arab. Setelah terjadi deal, sumurnya dijual Pak Ibu, ya kan? Di hari-hari berikutnya datang si Israel itu kembali. Maaf ini orang Arab, saya menjual sumurku kepadamu di hari yang lalu. Ini lupa saya memberitahu kepadamu kalau yang saya jual itu sumurnya saja, airnya belum saya jual kepadamu. Jadi ini akal bulusnya nih. Maksud saya tadi kalau tidak syukur maka kita tidak akan pandai mensyukuri, kita akan mudah untuk tergoda membohongi orang, mencongkaki orang dan seterusnya Bapak Ibu. Sebagaimana dalam kisah ini gitu ya.
Jadi si orang Israel, saya menjual sumurku kepadamu, akhirnya saya menjual nih. Tapi secepat kilat orang Arab itu berkata, nah ini nih, saya lupa untuk menyampaikan juga kepadamu bahwa sumur yang telah saya beli darimu itu ternyata itu adalah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Pak. Ya, mohon izin ini Pak Haji. Iya, tadi mau ke soal. Oh, Iya, nggak ada bawa jasunya. iya. Baik. Lanjut cerita tadi. Jadi agar hati kita senantiasa syukur, senantiasa qanaah gitu ya. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak qanaah, tidak sabar, itu akan mudah untuk apa Bapak Ibu? Berkeluh kesah, mudah untuk marah gitu ya. Dan si penyakit-penyakit hati ini kita akan mudah untuk menipu orang, mencurangi orang. Sebagaimana dalam kisah tadi. Jadi orang Arab, orang Israel, Yahudi menjual sumurnya kepada orang Arab, lalu kemudian di hari berikutnya orang Israel itu datang, orang Arab, saya menjual sumurku kepadamu, tapi saya lupa untuk menjual airnya kepadamu. Gitu ya katanya ya. Saya telah menjual sumurku kepadamu, tapi saya lupa untuk menjual airnya kepadamu. Apa kata orang Arabnya itu yang tidak mau kalah, gitu ya. Apalagi orang Quraisy, orang Arab dulu Bapak Ibu. Orang Quraisy Mekah itu, orang Arab itu 3 tipikalnya secara sosiologis, ya. Pendapatannya Bapak Ibu, orang Quraisy Mekah pendapatannya dari apa? Ini yang pernah ke Saudi, orang Quraisy Mekah dalam sejarah itu pandai berdagang. Orang Madinah pandai apa Bapak Ibu? Kurma begitu banyak, begitu subur di Madinah, pandai bertani. Lalu ada yang ketiga, orang-orang Arab Badui itu kecakapannya adalah di dalam beternak Bapak Ibu. Hidupnya kan nomaden gitu ya. Nomaden itu ketika di sini hewan-hewannya tidak subur, tidak makan, tidak banyak makanan, maka ia akan berpindah. Itu nomaden itu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah Bapak Ibu, kita akan jumpai kadang kala di mana banyak onta, itu kita akan temui ada kemah-kemah. Nah itu orang Arab Badui itu yang tinggalnya nomaden itu. Dia tidak punya tempat tinggal yang permanen, dia akan pindah-pindah, gitu ya. Jadi orang Arab tadi ketika mendengarkan dari seorang Israel waktu mengatakan sumurnya telah ia jual tapi akhirnya ia tidak jual, apa yang katakan? Saya lupa nih bahwa saya lupa untuk menetapkan sumur saya itu untuk engkau tempati airmu, saya sewakan. Jadi orang Arab ini mengatakan bahwa seharusnya sumur yang telah saya beli darimu, saya sewakan untuk menempatkan airmu. Kalaulah engkau tidak mau membayar, maka silahkan ambil airmu kembali. Orang Arab ya. Jadi orang Arabnya sudah membeli sumur, tetapi airnya oleh orang Yahudi tadi itu dia tidak jual. Lalu dibalas oleh seorang Arab, begitu. Sumurnya saya beli, airnya silahkan ambil, silahkan bawa. Kalau tidak, saya akan tetapkan sewa kepadamu. Nah, orang Arab tidak mau kalah Bapak Ibu. Gitu ya. Iya. Jadi di dalam hidup ini perlu juga berpikir apa Bapak Ibu? Kritis, gitu ya. Berpikir kritis, gitu ya. Melihat sesuatu jangan sampai kita mudah dibohongi orang. Baik, saya kira ini sudah setengah jam lebih ya. Terakhir saya hanya ingin menyimpulkan tadi dari kisah Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita bisa petik? Yang pertama, dialog bangsa Semut dari komandannya kepada kawanannya untuk memerintahkan masuk ke sarangnya tadi. Ketika Nabi Sulaiman berada di hadapannya, apa pelajaran yang pertama? Ketaatan dan kepatuhan kepada pimpinan, Bapak Ibu. Apa arahan, apa taujihat dari pimpinan ketika dituruti, diikuti oleh bawahannya, insya Allah akan membawa kebaikan, ya. Lalu kemudian yang kedua apa tadi? Kepatuhan dan ketaatan. Apa itu? Kolaborasi, kerjasama yang baik. Pimpinan kepada
kepala bagian, kepada kepala subnya, kepada karyawan dan staf, itu perlu ada keserasian di dalam mewujudkan visi misi bersama. Ya. Seekor semut tadi kalau tidak diikuti oleh kawanannya, ia pasti akan terinjak-injak. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Apa tadi yang ketiga masih ingat? Hah? Bukan. Apa tadi? Naratif. Ya, narasi. Narasi itu seorang pimpinan mengatakan, masuk kalian ke sarangmu. Agar apa? Nabi Sulaiman tidak menginjak-injak kita semua. Ada narasi, ada alasan di dalam memberikan sebuah instruksi dan taujih kepada bawahan kita, Bapak Ibu. Jadi pimpinan yang bijak itu ketika memberikan instruksi ada alasan, ada argumentasi yang naratif yang bisa dipahami secara logik oleh bawahan. Insya Allah Bapak Ibu, visi misi bersama di mana kita berada akan bisa tercapai. Kemudian yang keempat, apa tadi? Husnuzan, wahum la yash'urun. Husnuzan kita kepada bawahan, husnuzan kita kepada rekan kerja, teman sejalan, husnuzan bagi bawahan kepada pimpinan, itu perlu terjadi Bapak Ibu. Ya. Maka yang perlu senantiasa diusahakan dalam hal ini adalah apa itu Bapak Ibu? Bekerja sama gitu ya. Dan yang terakhir apa tadi pelajarannya? Syukur. Nabi Sulaiman mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saya kira demikian penyampaian dari saya, semoga ada manfaatnya.